Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanu Official. Kali ini, saya akan update info lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Bandara Doho Kediri resmi beroperasi, selanjutnya bidik penerbangan internasional. Kediri, JP Radar Kediri. Bandara Doho resmi beroperasi pada Jumat 5 April, inaugural flight atau penerbangan perdana dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng ke Bandara Doho berlangsung lancar. Citylink, yang menjadi maskapai pembuka rute pertama optimistis, dalam 6 bulan ke depan bisa menambah jadwal terbang ke Jakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Dirut Citylink Dewa Kadekrai sesaat sebelum penerbangan perdana kemarin pagi di Jakarta. Belajar dari pembukaan rute penerbangan di daerah lain, Dewa optimistis dalam 6 bulan ke depan penerbangan di Kediri bisa lebih sering lagi. Jika saat ini baru dilakukan 2 kali dalam seminggu, tidak menutup kemungkinan ke depan bisa setiap hari. Bahkan bisa lebih dari sekali dalam sehari, kata Dewa usai berbincang dengan Sekretaris Daerah Sekdaen, Solikie, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto, dan beberapa anggota Dewan lainnya. Lebih jauh Dewa mengungkapkan, potensi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat di Kediri sangat besar. Selain ke Jakarta, masyarakat juga membutuhkan moda transportasi pesawat ke Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Karena itu pula, dengan dukungan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, Dewa optimistis rute Kediri akan lebih baik lagi dalam 6 bulan ke depan. Bahkan bisa lebih cepat atas dukungan seluruh Pemda dan stakeholder. Mungkin bisa 3 bulan, paparnya. Dewa menegaskan, Citylink sebagai maskapai nasional sengaja membuka rute Jakarta Kediri untuk membangun konektivitas antar daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Intinya kami mendukung program pemerintah untuk membangun konektivitas antar daerah, terang Dewa terkait keberanian maskapainya membuka rute penerbangan di Kediri. Pantauan media ini kemarin, pesawat yang take off dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pukul 8.10 menit itu mendarat tepat pukul 9.40 menit atau sesuai jadwal. Begitu landing di runway bandara, pesawat Airbus 320 yang mengangkut 175 penumpang itu langsung disambut dengan tradisi water salute. 2 unit mobil petugas memadamkan kebakaran PMK yang sejak awal bersiaga di gate 3. Langsung menyemprotkan air dari sisi kanan dan kiri secara bersamaan. Sejurus kemudian, penumpang masuk ke terminal kedatangan dengan melewati Garbarata. Di ujung Garbarata, Bupati Kediri Hanin Hito Himawan Pramana bersama Direktur PT Surya Duo Investama SDHI Maksin Arisande dan General Manager JMPT Angkasa Pura I Bandara Kediri Nyoman Nur Rohim menyambut penumpang dengan menyalami mereka. Penumpang yang berada di urutan paling depan juga mendapat kalungan bunga dari Bupati Dito. Selamat datang. Alhamdulillah penerbangannya lancar ya, sapa Dito. Ratusan penumpang itu lantas diarahkan untuk mengambil bagasi di kawasan terminal kedatangan. Momentum operasional bandara tak disia-siakan oleh mereka. Hampir semua penumpang menyempatkan diri untuk berfoto di terminal kedatangan. Hiasan dinding bergambar sejarah Kediri menjadi spot paling favorit. Melihat antusiasme penumpang, JMPT Angkasa Pura I Bandara Kediri Nyoman Nur Rohim mengaku senang. Meski hanya ada 175 penumpang yang mengikuti penerbangan perdana ke Mario, sebanyak 180 tiket pesawat sudah habis terjual. Kabupaten Kediri ternyata memiliki pasar yang cukup bagus. Semoga maskapai yang lainnya dapat segera menyusul Citylink. Terangnya sembari menyebut Batik Air dan Super Airjet sedang menyiapkan rute penerbangan di Bandara Doho. Untuk diketahui,
pesawat Airbus 320 Citylink kemarin hanya punya waktu sekitar 30 menit untuk melakukan ground handling atau persiapan penerbangan selanjutnya. Sebab, pada pukul 10.20 menit, mereka langsung bertolak ke Jakarta dan dijadwalkan tiba pukul 11.50 menit. Kalau untuk menuju ke Jakarta, hanya terpesan setengahnya, sekitar 90-an penumpang Korei nyoman. Seperti diberitakan, setelah penerbangan perdana kemarin, Bandara Doho akan melayani penerbangan 2 kali dalam seminggu, yakni pada hari Selasa dan Sabtu. Untuk hari Selasa, penerbangan akan dilakukan dari Jakarta terlebih dahulu, yaitu berangkat pukul 8.40 menit dan tiba di Kediri pada pukul 10.10 menit. Sedangkan perjalanan dari Kediri akan dimulai pukul 10.50 menit. Selanjutnya, dijadwalkan tiba di Jakarta pukul 12.20 menit. Khusus untuk hari Sabtu akan dimulai lebih pagi. Perjalanan dari Jakarta dimulai pukul 5.50 menit dan tiba di Kediri pukul 7.20 menit. Sedangkan rute sebaliknya berangkat pukul 8, dijadwalkan tiba di Jakarta pukul 9.30 menit. Sementara itu, terkait operasional Bandara Doho kemarin, Bupati Dito yang memantau penerbangan mengaku senang karena semua berjalan lancar. Setelah bandara beroperasi, menurutnya Pemkab akan fokus ke hal lain, terutama menyiapkan mulai pembangunan jembatan, jalan tol, hingga jalan non-tol. Pemenuhan sarpras itu menurut Dito sangat penting, sebab mereka memiliki target untuk membuka penerbangan internasional, terutama untuk pelayanan haji dan umrah ke depannya. Target tersebut tidak akan tercapai jika sarpras penunjang tidak ada, sambungnya. Dito berharap Bandara Doho tidak hanya bermanfaat bagi warga Kediri Raya, melainkan juga bagi belasan kabupaten atau kota di daerah Mataraman. Semoga dengan kolaborasi yang baik dengan daerah sekitar dapat menjadikan bandara sebagai epicentrum baru di daerah Jawa Timur, tandasnya. 7 moda transportasi berebut tuan bandar udara. Bersamaan dengan beroperasinya Bandara Doho kemarin, moda transportasi bandara juga mulai melayani penumpang. Sedikitnya ada 7 moda transportasi yang siap melayani kebutuhan penumpang dan berbagai aktivitas di bandara. Penyedia jasa transportasi tersebut mulai dari Grab, Gojek, Maxim, Bluebird, Truk, Damri, hingga Harapan Jaya. Tiap perusahaan transportasi itu menyediakan jumlah armada yang bervariasi. Misalnya, Damri menyediakan 2 unit bus, Harapan Jaya 5 unit bus, kemudian Bluebird 5 unit mobil, Grab 10 mobil, dan Maxim 11 mobil. Puluhan kendaraan tersebut terparkir di depan terminal umum bandar. Lokasi titik penjemputannya juga sangat dekat dengan terminal kedatangan. Jaraknya kurang dari 100 meter. Kabid Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Yudha Nur AR mengatakan sejumlah penyedia jasa transportasi tersebut sudah merampungkan pengurusan izinnya mulai dari bus, taksi, hingga ojek online. Mulai beroperasi hari ini kemarin, kata Yudha. Lebih jauh Yudha menjelaskan, penyedia transportasi tersebut memiliki rute yang berbeda-beda, terutama untuk Damri dan Harapan Jaya. Bus Damri membuka 2 rute, yaitu Bandara Kediri Terminal Gayatri dan Bandara Kediri Terminal Pare. Sedangkan bus Harapan Jaya membuka 3 rute, yaitu Bandara Kediri Terminal Gayatri, Bandara Kediri Terminal Pare, dan Bandara Kediri Terminal Anjuk Lada. Untuk taksi dan transportasi online menyesuaikan tujuan penumpang masing-masing, terangnya. Terkait operasional tiap moda transportasi menurutnya ditentukan oleh masing-masing pengelola. Dengan belum adanya penerbangan reguler tiap hari, ada penyedia transportasi yang hanya beroperasi sesuai jadwal penerbangan. Ada pula yang beroperasi setiap hari. Terpisah Widya Febiola, marketing Grab menyebut jadwal operasi mitra Grab di sana tidak setiap hari, melainkan menyesuaikan jadwal penerbangan atau setiap Selasa dan Sabtu saja. Untuk saat ini, kami masih menyesuaikan dengan jadwal penerbangan, ujarnya.
Berbeda dengan Grab, transportasi online Maxim memilih untuk beroperasi setiap hari di Bandara Kediri. Marketing Maxim Puji Rahayu menyebut pihaknya tetap beroperasi meski tidak ada penerbangan di bandara. Karena kami memiliki sumber daya, jadi kami akan buka setiap hari, jelasnya. Demikian untuk update info kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.